Benarkah sosok Semar dalam wayang Jawa bukan sekadar punakawan, tetapi jelmaan suci yang jejaknya menyambung hingga Nabi Syeds, putra Nabi Adam? Temukan rahasia mengejutkan. Ini hubungan dua tokoh dari dua dunia yang ternyata bertemu dalam satu garis kebijaksanaan kuno. Dalam bentangan panjang sejarah budaya Jawa, nama Semar selalu berdiri sebagai sosok yang melampaui batas antara manusia, legenda, dan entitas adikodrati. Hampir setiap pementasan wayang dari masa ke masa menempatkan Semar bukan hanya sebagai pelengkap cerita, tetapi sebagai pusat moral yang memengaruhi arah perjalanan para tokoh utama. Ia hadir sebagai pamomong, sebagai bisikan bijaksana, namun sekaligus sebagai pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa petaka. Kehadiran Semar menimbulkan kesan yang sulit diarahkan pada satu definisi. Apakah ia dewa, manusia suci, atau sekadar tokoh ciptaan seniman masa lampau? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat figur Semar menjadi misteri yang terus memancing penafsiran. Semar tampil dengan wujud yang tidak lazim. Tubuh bulat, wajah tua dengan bibir cekung, mata teduh, tetapi rambutnya berkuncung seperti anak kecil. Wujud ini, menurut sebagian peneliti kebudayaan, adalah metafora tentang keseimbangan, kebijaksanaan orang tua yang menyatu dengan keluguan anak-anak. Namun bagi masyarakat Jawa, Semar lebih dari sekadar simbol. Ia adalah penjaga etika hidup. Ia tidak pernah berdiri sebagai pahlawan yang diagung-agungkan, namun justru sebagai sosok sederhana yang kesederhanaannya melahirkan kekuatan batin. Ia tidak menggunakan atribut kebesaran, tidak menuntut penghormatan, namun justru disitulah letak kekuasaannya. Misteri semakin dalam ketika sejumlah naskah kuno dan tradisi lisan menyebutkan bahwa Semar memiliki usia spiritual yang jauh lebih tua daripada para dewa dalam versi pewayangan. Ada yang mengatakan ia telah hadir sejak dunia belum tertata. Ada pula yang menyatakan bahwa Semar adalah titisan dari entitas suci yang memilih turun ke bumi untuk menjaga keseimbangan. Penafsiran ini memantik rasa ingin tahu banyak orang, terutama ketika muncul gagasan bahwa sosok Semar mungkin berkaitan dengan figur-figur dalam tradisi spiritual lain, termasuk tokoh-tokoh dari garis kenabian awal manusia. Disinilah muncul narasi yang menghubungkan Semar dengan Nabi Syed, salah satu putra Nabi Adam yang dikenal mewarisi ilmu ketuhanan dan kedalaman hikmah. Meskipun hubungan ini tidak dimaksudkan sebagai klaim historis, gagasan tersebut memunculkan jembatan pemahaman baru bahwa kebijaksanaan universal dapat hadir dalam berbagai wajah dan budaya. Sosok Semar dalam konteks ini dipandang sebagai representasi lokal dari nilai-nilai agung yang telah hidup sejak manusia pertama. Hubungan simbolik inilah yang menjadikan misteri Semar bukan hanya bahan kajian budaya Jawa, tetapi juga pintu masuk untuk memahami bagaimana spiritualitas mengakar dalam jati diri Nusantara. Dalam khazanah budaya Jawa, Semar menempati posisi yang tidak dimiliki oleh tokoh manapun dalam jagat pewayangan. Ia hadir dalam hampir semua lakon, namun tidak pernah direduksi hanya sebagai pelengkap atau penghibur. Semar adalah figur yang melampaui lapisan kisah, berdiri sebagai jantung nilai dan ruh ajaran Jawa. Meskipun wujudnya tampak sederhana berperut buncit, wajah tua, namun rambut berkuncung, tubuh gemuk yang seolah tak selaras dengan sifat-sifat adikodrati. Kehadirannya justru lebih kuat daripada para satria gagah atau dewa-dewa yang megah. Semar memancarkan kehadiran yang senyap, namun dalam, seolah memegang rahasia yang tidak terbaca oleh mata biasa dalam mitologi. Semar sering digambarkan sebagai jelmaan Sang Hyang Ismaya, saudara Batara Guru yang memilih melepaskan keagungan langit untuk turun ke dunia, pilihan untuk meninggalkan takhta dan kebesaran dewa demi membimbing manusia, menunjukkan filosofi Jawa tentang rendah hati sebagai bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Semar bukan dewa yang meminta sembah, ia justru menjadi pelayan, menjadi pengasuh para satria, bahkan menjadi sandaran batin ketika mereka kehilangan arah. Keberadaannya membalikkan tatanan hierarki, yang rendah menjadi tinggi, yang tampak lemah justru yang paling kuat.
Ajaran Jawa memandang Semar sebagai simbol kesempurnaan batin. Ia tidak mudah terpancing amarah, tidak memamerkan kekuatan, namun mampu mengguncang tatanan adikodrati ketika ketidakadilan merajalela. Seringkali ia diposisikan sebagai sosok yang membumi, berbicara dengan bahasa rakyat. Namun ucapan-ucapannya mengandung kedalaman yang hanya dapat dipahami melalui laku batin. Semar adalah pengingat bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Terkadang ia berwujud sederhana, bahkan lucu, namun memiliki ketajaman yang menusuk inti persoalan manusia. Filsafat yang dipersonifikasikan Semar sesungguhnya merepresentasikan inti pandangan hidup orang Jawa. Keseimbangan antara dunia lahir dan batin, antara kerendahan hati dan kekuatan rohani, antara humor dan keseriusan hidup. Semar tidak hanya menjadi tokoh dalam cerita, melainkan menjadi prinsip hidup yang ditanamkan sejak kecil melalui berbagai tradisi dan pertunjukan wayang. Kehadirannya mengajarkan bahwa manusia sejati bukan dilihat dari bentuk fisik, melainkan dari kejernihan hati dan kemampuan menjaga harmoni. Dengan demikian, Semar bukan hanya bagian dari mitologi, tetapi juga fondasi moral masyarakat Jawa. Di balik tubuhnya yang tampak lugu, tersembunyi filsafat mendalam tentang kebijaksanaan yang membumi. Ia adalah jembatan antara dunia profan dan sakral, mengaitkan cerita dengan nilai dan menghadirkan ajaran kehidupan yang terus relevan dari generasi ke generasi. Dalam tradisi Abrahamik, nama Nabi Syedsyang sering disebut sebagai Sai, Dia dalam bahasa Arab, dan Zed dalam sejumlah manuskrip kuno muncul sebagai sosok yang melanjutkan jejak spiritual Nabi Adam. Ia digambarkan sebagai pribadi yang lembut, tenang, dan penuh kesadaran batin, seolah mewarisi bukan hanya darah ayahnya, tetapi juga hikmah yang telah diturunkan oleh langit kepada manusia pertama. Meski narasinya tidak seterang kisah para nabi besar yang datang setelahnya, keberadaan Syeds justru dipenuhi aura keheningan. Seakan-akan hikmahnya disimpan lebih banyak untuk dipahami mereka yang mau menyelami ketenangan. Menurut berbagai sumber tradisi, Syeds lahir pada masa ketika dunia baru saja mengenal luka besar akibat wafatnya Habil. Dalam suasana duka itulah ia diberi nama yang bermakna karunia atau anugerah, seolah menandakan bahwa kelahirannya adalah penghiburan bagi Adam dan Hawa. Di dalam kisah-kisah spiritual, Syeds dipercaya menerima ajaran khusus yang diturunkan langsung kepada dirinya, berupa pengetahuan tentang moral, kesucian hidup, serta cara menjaga hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Pengetahuan itu bukan sekadar teori, melainkan laku batin yang mengajarkan manusia untuk membangun peradaban dengan landasan ketauhidan. Walau dokumentasi historis tentang kehidupannya tidak selengkap para nabi setelahnya, tradisi lisan dan manuskrip keagamaan menggambarkan Syeds sebagai penjaga awal nilai-nilai luhur. Ia tidak tampil sebagai pejuang atau pemimpin perang, melainkan sebagai guru yang menuntun masyarakat menuju cara hidup yang selaras, menghindari kekacauan, serta menghormati garis keturunan dan keseimbangan alam. Gambaran ini membuat figur Syeds dikenal bukan hanya sebagai penerus ajaran Adam, tetapi juga sebagai fondasi spiritual yang mempersiapkan dunia untuk keberlanjutan wahyu pada generasi berikutnya. Sebagian tradisi menyebutkan bahwa Syeds menerima lembaran wahyu yang menjadi pedoman dirinya sekaligus bekal bagi umat manusia setelah masa Adam. Isi dari wahyu tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam samber-samber yang beredar, namun diyakini berisi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, kejujuran, kesucian niat, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap kehidupan. Hal ini mencerminkan bahwa peran Syeds lebih condong kepada pembinaan moral daripada tindakan-tindakan heroik yang mengubah sejarah secara kasat mata. Karena itu, figur Nabi Syeds sering dipandang sebagai simbol keteduhan dan kedalaman batin. Ia adalah nabi yang bekerja dalam diam, membangun pondasi yang tidak selalu terlihat, tetapi berdampak panjang bagi lahirnya peradaban manusia. Dalam perspektif ini,
Sheets bukan sekadar tokoh dari masa purba, melainkan gambaran tentang bagaimana manusia pertama kali belajar menata hidup, menjaga nilai, dan merawat hubungan spiritual yang menjadi inti ajaran Abrahamik hingga masa kini. Ketika membandingkan Semar dari tradisi Jawa dengan Nabi Sheets dari tradisi Abrahamik, yang segera terlihat bukanlah kesamaan historis, melainkan kedalaman simbolik yang menarik untuk direnungkan. Dua sosok ini berasal dari dunia budaya yang berbeda, dipisahkan oleh ruang, waktu, dan sistem kepercayaan. Namun, keduanya memancarkan corak kebijaksanaan yang serupa kebijaksanaan yang tidak mencolok, tidak agresif, tetapi justru mengakar kuat pada nilai-nilai spiritual yang lembut. Perjumpaan mereka terjadi bukan dalam ranah fakta, melainkan dalam lapis makna, tempat manusia mencoba memahami jejak-jejak kearifan yang hadir dalam beragam tradisi. Semar dalam pewayangan adalah pamomong. Ia mengayomi, menasihati, sekaligus menegur jika diperlukan. Sosoknya yang sederhana menekankan bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu tampil dengan kemegahan. Nabi Sheets, di sisi lain, dikenal sebagai penerus ajaran Adam, pemegang amanah moral yang menuntun manusia pertama memahami cara hidup yang benar. Walau berasal dari dunia yang jauh berbeda, keduanya sama-sama digambarkan sebagai figur yang tenang dalam kebijaksanaan, seakan tidak membutuhkan pengakuan untuk menunjukkan perannya. Jika Semar memilih menyamar sebagai rakyat biasa untuk menjaga keseimbangan batin para satria, Sheets hadir dalam senyap, memelihara nilai dan kesucian ajaran pada masa ketika dunia masih mentah. Semar melakukan tuntunan melalui humor, teguran halus, dan keteladanan. Sheets melalui keteguhan hati, kesabaran, dan ajaran moral yang diwariskan secara turun-temurun. Dua jalan yang berbeda, tetapi keduanya diarahkan pada hal yang sama, menjaga manusia agar tetap berada dalam koridor yang harmoni. Kesamaan paling mencolok antara keduanya terdapat pada peran mereka sebagai penyembuh keretakan batin. Semar hadir ketika para tokoh wayang sedang dilanda keraguan-raguan atau tersesat tujuan. Ia tidak mengambil alih pertarungan, tetapi menjaga inti moralnya. Sheets pun digambarkan sebagai individu yang mewarisi ketenangan dan kemurnian. Sosok yang menjadi pilar agar manusia tetap ingat pada nilai yang diwariskan Adam. Dalam kedua kisah, kebijaksanaan bukanlah pedang yang menebas musuh, melainkan cahaya yang menuntun arah. Kesamaan semacam inilah yang kemudian menginspirasi sebagian penafsir budaya untuk melihat adanya titik temu simbolik antara Semar dan Sheets, bukan sebagai klaim persamaan literal, tetapi sebagai jembatan bahwa nilai-nilai suci dapat muncul di banyak tempat dalam bentuk yang berbeda. Mereka memandang bahwa kebijaksanaan, apapun nama dan wujudnya, senantiasa berbicara bahasa yang sama, bahasa ketenangan, kedalaman hati, dan pengabdian pada harmoni kehidupan. Dalam kerangka simbolik itulah Semar dan Sheets seolah bertemu dua sosok dari dunia berbeda yang mengajarkan hal serupa, bahwa manusia membutuhkan penuntun yang rendah hati, jernih batin, dan mampu mengarahkan langkah tanpa harus berdiri paling depan. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati justru tersembunyi di balik kesederhanaan, dan dalam kesederhanaan itulah nilai tertinggi tentang kehidupan seringkali ditemukan. Pada akhirnya, ketika menelusuri hubungan simbolik antara Semar dan Nabi Sheets, kita tidak sedang mencari kebenaran sejarah yang kaku, melainkan memahami bagaimana manusia memaknai kebijaksanaan melalui berbagai bahasa budaya. Nusantara, dengan kekayaannya yang tak terhingga, memiliki cara sendiri untuk menyalurkan nilai-nilai spiritual yang universal. Semar, dalam seluruh kompleksitasnya, adalah cermin bahwa ajaran luhur dapat berwujud sederhana, lucu, bahkan tampak remeh di permukaan, namun mengandung kedalaman yang melampaui batas lahiriah. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak harus bersuara keras. Seringkali ia justru hadir melalui ketenangan dan keluasan ketika gagasan tentang penyandingan Semar dengan Nabi Sheets muncul. Yang sebenarnya ingin disampaikan bukanlah pengaburan antara mitologi dan agama, tetapi pengakuan bahwa nilai-nilai agung
dapat bertransformasi melalui ribuan versi. Apa yang disebut kebijaksanaan, ketenangan batin, atau harmoni hidup dalam tradisi Abrahamik ternyata menemukan gema yang serupa dalam tradisi Jawa. Sheets menuntun manusia awal menjaga kemurnian hidup, sementara Semar menjaga batin masyarakat dan satria agar tetap berada dalam jalur yang benar. Dua tokoh ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak pernah eksklusif. Ia selalu mencari medium untuk hidup dalam masyarakat, apapun bentuknya. Dalam konteks identitas Nusantara, Semar mewakili akar yang kuat, akar yang tetap tertanam meski angin perubahan datang bertubi-tubi. Ia adalah bukti bahwa tradisi Jawa tidak hanya menyimpan cerita, tetapi juga pemikiran filosofis yang matang dan halus. Masyarakat yang mengenal Semar sejak kecil terbiasa melihat humor sebagai alat penyadaran, kesederhanaan sebagai kekuatan, dan kerendahan hati sebagai puncak laku batin. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi bagi karakter Nusantara, fleksibel namun teguh, lembut namun memiliki prinsip, santai namun tetap mengakar pada tujuan hidup. Jika Nabi Sheets menyimbolkan permulaan peradaban manusia dalam tradisi Abrahamik, maka Semar dapat dipandang sebagai penjaga kelanjutan. Nilai-nilai tersebut dalam wajah lokal yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat Jawa. Melalui Semar, ajaran-ajaran tentang kebijaksanaan terasa lebih membumi, tidak membicarakan langit dari kejauhan, tetapi menyentuh tanah tempat manusia melangkah. Dengan demikian, hubungan simbolik antara keduanya menguatkan gagasan bahwa spiritualitas sejati tidak mengenal batas geografis atau budaya. Ia hadir dimanapun manusia ingin hidup dengan hati yang bersih dan sikap yang selaras. Dalam penutup ini, dapat dikatakan bahwa Semar bukan hanya tokoh wayang, melainkan representasi identitas spiritual Nusantara. Ia menjadi jembatan antara kisah, nilai, dan kehidupan. Dan jika sosok seperti Nabi Sheets hadir untuk menjaga manusia pertama memahami makna hidup, maka Semar hadir sepanjang zaman untuk menjaga manusia. Nusantara tetap mengingat bahwa kebijaksanaan tertinggi seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan yang tampak tanpa kemegahan.